Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar murid-murid? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, Ibu akan mengingatkan kepada kalian untuk tetap makan buah dan sayur, makan makanan yang bergizi, minum air putih yang banyak, istirahat yang cukup, dan jangan menyerah dalam mengejar cita-cita. Walaupun sekarang kita sedang belajar dari rumah, tidak bertemu dengan ibu guru di sekolahan, tidak boleh menyerah dalam mencapai cita-cita. Harus semangat! Wah, sepertinya murid-murid ibu semuanya sedang menyaksikan video ini ya. Yuk simak terus videonya. Hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hayo, ada yang tahu nggak sila-sila dalam Pancasila itu ada berapa? Sebelum kita masuk ke dalam materi, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Wahid Isnain Salas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tadi Ibu sudah menyampaikan kita akan belajar mengenai penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Buat apa sih Bu kita belajar seperti itu? Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah supaya kita tahu bagaimana cara mengimplementasikan atau menerapkan sila-sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tadi Ibu sudah bertanya pada murid-murid semuanya, ada berapakah sila dalam Pancasila? Ada yang mau menjawab? Sila-sila dalam Pancasila itu ada 5. Ada yang sudah hafal? Yuk bersama-sama kita menyebutkan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Bagaimana, sudah hafal semuanya? Setiap sila itu memiliki lambang atau simbolnya masing-masing. Seperti sila pertama disimbolkan dengan bintang tunggal dan juga berlatar hitam. Sila kedua disimbolkan dengan rantai emas. Sila ketiga disimbolkan dengan pohon beringin. Sila keempat disimbolkan dengan kepala banteng. Dan sila yang kelima disimbolkan oleh padi dan kapas. Hari ini kita hanya akan membahas 2 sila saja, yakni sila pertama yang dilambangkan oleh bintang tunggal dan sila kedua yang dilambangkan oleh rantai emas. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama ada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang tadi dilambangkan oleh apa? Ya, 100 buat kalian murid-murid ibu yang menjawab dilambangkan oleh bintang tunggal. Artinya apa sih Bu? Kok harus bintang tunggal? Kok nggak bulan aja? Atau mungkin matahari? Nah, jawabannya adalah karena bintang tunggal itu diibaratkan sebagai cahaya kerohanian Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan pada bintang tunggal itu terdapat latar belakang atau background yang berwarna hitam. Itu melambangkan kesucian, kemurnian alam dari Sang Pencipta itu sendiri. Sila pertama ini memiliki makna bahwa kita sebagai manusia bebas memilih agamanya masing-masing sesuai dengan keyakinan atau kepercayaan yang dianut. Nah, pada sila ini kita diajak untuk mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antara sesama manusia Indonesia, antar bangsa, ataupun dengan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang lainnya. Agama itu telah mengajarkan untuk kita kebaikan, untuk berbuat baik. Tidak ada agama yang mengajarkan kita itu untuk berbuat jahat, untuk mencopet, mencuri, berantem bersama teman, saling pukul memukul. Agama mengajarkan kita untuk gotong royong, saling tolong menolong,
saling membantu sesama muslim, sesama teman, walaupun itu berbeda agama. Supaya apa? Supaya kita yang hidup di Indonesia atau hidup berdampingan dengan orang lain dan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya itu bisa aman, tentram, dan juga nyaman. Lalu nilai-nilai yang terkandung apa saja, Bu? Dalam buku kalian itu sudah terdapat contoh nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama. Ibu hanya akan mengambil contoh satu, yakni saling menghormati atau saling toleransi antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Seperti yang kita ketahui, agama di Indonesia yang diakui itu ada beberapa macam. Salah satunya ada Islam. Yang lain ada Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, dan juga Hindu. Nah, karena Indonesia memiliki beragam agama yang tidak mungkin semuanya hanya menerapkan satu saja agama, jadi setiap orang, setiap manusia itu harus memiliki sikap toleransi atau sikap saling menghargai. Walaupun kita berbeda agama, tidak boleh kita, oh kamu agamanya bukan Islam, jadi aku tidak mau berteman sama kamu. Itu tidak boleh dilakukan. Karena sila pertama tadi mengajarkan untuk kita saling menghargai dan juga saling bertoleransi walaupun berbeda agama. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang sila kedua. Dilambangkan dengan apa tadi? Hayo, ada yang masih ingat? Sila kedua ini dilambangkan dengan rantai emas. Kok rantai emas sih, Bu? Kenapa? Kenapa nggak perak? Nah, sila kedua ini berhubungan dengan pedoman kehidupan hubungan manusia yang ada di Indonesia, yang pastinya dengan sesama. Manusia itu harus mempunyai sikap yang luhur, sikap yang baik sesama manusia. Kenapa harus rantai emas, Bu? Rantai itu berbentuk persegi atau segi empat, yang berarti atau diibaratkan sebagai laki-laki. Sedangkan yang berbentuk lingkaran itu dilambangkan sebagai perempuan. Rantai itu kan saling berkaitan. Berarti dapat kita simpulkan bahwasanya laki-laki maupun perempuan itu saling membutuhkan. Jadi sesama manusia itu saling berkesinambungan, berkaitan, harus saling tolong-menolong, saling membantu, karena kita itu makhluk sosial. Makhluk sosial itu tidak bisa hidup sendiri. Makhluk sosial itu perlu bantuan dari orang lain. Gak bisa, aku mau hidup sendiri, Bu. Aku mau menciptakan kota sendiri. Nantinya tinggal di situ hanya aku. Itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Kenapa setiap orang itu membutuhkan bantuan orang lain? Atau kenapa setiap orang itu harus berkesinambungan, harus mau tolong-menolong? Dikarenakan manusia yang hidup di lingkungan sekitar atau di Indonesia sendiri atau di sekitar kita itu harus memiliki sikap saling peduli atau terpadu, saling peduli untuk menghasilkan kehidupan yang kuat. Lalu nilai-nilai yang terkandung apa saja? Di buku kalian sudah banyak ya. Ibu hanya akan mengambil satu contoh, yakni tentang menghargai pendapat orang lain. Kita sebagai manusia yang baik, sebagai makhluk sosial yang baik, saat orang lain berpendapat dan pendapat tersebut berbeda dengan yang kita ungkapkan, itu kita tidak boleh memusuhi. Misalkan dalam kelas kita ini, kita akan mengadakan sebuah pemilihan ketua kelas. Sebagai calonnya ada Rudy dan juga Joni misalnya. Di sini Anita itu ditunjuk untuk mengungkapkan pendapatnya. Siapakah yang kamu tunjuk, Anita? Kenapa? Dan juga alasan apa kamu memilih si dia sebagai ketua kelas? Di sini Anita menjawab, saya memilih Joni, Bu. Alasannya menurut saya Joni itu tinggi, sedangkan si Rudy itu pendek. Apa ia bisa? Dia bisa menjadi ketua kelas yang baik. Badannya saja bulat, Bu. Gemuk dia.
Sedangkan lalu ada pendapat lain dari Ina. Misalnya Ina berbicara seperti ini. Loh, aku lebih suka sama Rudi karena Rudi itu paling pintar di kelas kita. Jadi aku rasa Rudi bisa menjadi ketua yang baik. Kan kita tidak melihat ketua itu dari postur tubuhnya, misalnya. Anita dan juga Ina itu memiliki pendapat yang berbeda. Walaupun di ruang sidang atau di ruang tempat pemungutan suara pemilihan kelas itu mereka bersahabat, berteman baik, tapi saat di dalam ruangan mereka itu ya sudah memiliki pendapat yang berbeda. Setelah keluar dari ruangan dan terpilih siapapun yang terpilih nanti, mereka tetap bersahabat. Mereka tetap menjadi teman yang baik. Tidak ada permusuhan setelah pemilihan ketua kelas. Nah, tadi kita sudah berbicara atau membahas belajar bersama-sama tentang sila pertama dan juga sila kedua. Mari kita simpulkan, apa sih yang kita pelajari atau kita dapat tadi? Kita tadi sudah belajar mengenai sila pertama yang dilambangkan oleh bintang tunggal. Dalam sila pertama ini, kita diajarkan untuk bersikap toleransi terhadap umat-umat yang beragama lain dan juga memiliki sikap saling menghargai. Di sini, pada sila pertama, kita boleh memilih yang namanya agama, berbeda-beda dengan yang lainnya, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Nah, yang kedua, itu ada sila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan oleh Nah, yang kedua tadi kita membicarakan soal sila kedua yang dilambangkan oleh rantai emas. Maknanya adalah kita sebagai sesama manusia itu harus saling tolong menolong. Karena kita itu hidup berkesinambungan atau karena kita itu berhidup berkesinambungan atau berkaitan. Karena kita adalah makhluk sosial. Nah, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita akhiri, Ibu akan memberikan sebuah PR untuk kalian kerjakan di rumah. Ini PR-nya. Sudah dicatat atau di screenshot? Nah, kalian boleh mengerjakan sendiri, boleh dibantu kakak, ayah, ibu, mama, papa, bunda, dan juga boleh belajar bersama teman-teman. Jika tidak paham atau kurang jelas dengan materi ini, kalian bisa menanyakan pada ibu guru langsung melalui WA grup yang sudah disediakan. Berhubung waktu pembelajaran kita sudah habis, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, selamat mengerjakan tugasnya. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, murid-murid.